lupa. Ya, Abang, kadang-kadang ketika kita misalnya masuk ke suatu ruangan, kita ya, lupa mau ngapain. ya, Kita lupa taruh kunci rumah kita di mana. Kita lupa taruh handphone di mana. ya. Untuk sekarang ada Hey Siri, jadi dia bisa jawab gitu kan. Apa yang terjadi di otak ketika kita gampang lupa, Bang? Otak kita gampang lupa karena otak kita gampang terdistraksi. Jangankan perkara masalah pindah ruangan lalu lupa letak kunci segala macam. Saya ingat itu waktu saya sedang S3 bedah saraf itu. Tahun 2010 sampai 2015 kan hampir setiap hari melakukan tindakan bedah otak. Dan saya juga membantu sebagai asisten. Banyak case-case kita perlu memasukkan selang ke dalam otak, khususnya daerah ventricle, tempat rongga cairan di otak ya. Memasukkannya kan dengan memasukkan selang ya, memasukkan selang itu sudutnya harus pas. Kita tahu di mana lokasi akan memasukkan selang, dan kita pun harus ingat seperti apa sudutnya. Karena kalau berbeda sedikit saja sudutnya, akan pergi kemana-mana tuh selangnya. Agar ini tidak lupa posisinya, kami tidak boleh mengalihkan mata. Misalnya, kita sudah tahu nih, jari kita sudah tentukan seperti ini masukin selangnya. Mata kita jangan sekali-kali melihat tempat lain untuk mengambil selang dari asisten. Biarkan mata kita tetap fokus, ambil selang dari asisten tanpa melihat asistennya itu. Agar mata kita, atensi visual kita tidak mengalami distraksi. Betul. Mengalami distraksi, kita segera lupa. Itu hanya dalam waktu 2-3 detik loh itu. Apalagi kadang orang masuk pindah ruangan, lalu letak kunci, udah berapa detik berjalan. Otak manusia itu memang gampang terdistraksi. Apalagi untuk hal-hal yang dianggap tidak urgent. Otak manusia itu bisa tahu mana yang penting, mana yang tidak. Apalagi maka perkara sekedar meletakkan kunci di alam bawah sadar tanda kutip, kita menganggap itu bukan hal yang urgent. Gampanglah terdistraksi. Atau kita masuk ke ruangan, tadi gua mau ngapain ya? Karena tiba-tiba ada orang yang memanggil, atau tiba-tiba ada bunyi yang membuat kita terkejut. Kita langsung terdistraksi tuh. Maka perkara lupa bukan memori kita yang bermasalah, tapi distraksi kita itu yang begitu mudah terjadi. Itu kira-kira Bang Rory. Berarti biar kita nggak gampang lupa, biar kita nggak gampang ngeblank, apa yang harus kita lakukan? Kalau perkara nggak gampang lupa dan nggak gampang ngeblank, kalau kita sedang berbicara ada hal yang penting, ini satu budaya yang selalu kami terapkan. Kalau ada meeting pun selalu bawa catatan. Karena meskipun kita mengikuti rapat, kita mengatakan, oh iya, mengerti. Selesai rapat, tadi apa ya? Maka caranya adalah mencatat. Catat. Karena otak kita gampang terdistraksi, begitu lupa kita lihat apa catatan. Yes. Maka yang bisa kita lakukan adalah siapkan jangkar tanda kutip, di mana informasi-informasi penting itu tercatat. Lalu yang kedua, ketika kita sedang mendengarkan, seperti tadi bekerja di depan laptop, distraksinya itu yang kita hilangkan. Kalau kita rapat, salah satu kendala yang membuat rapat itu tidak efisien dan efektif nantinya, kalau rapat itu terlalu panjang dan terlalu banyak yang dibicarakan. Betul. Makanya, sesimpel yang namanya single block tasking time, bikin waktu-waktu spesifik dan bicarakan hanya satu-satu topik. Ini yang bisa kita lakukan agar ingatan kita, tidak begitu banyak terdistraksi. Oke, menarik banget ya. Bang,